Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Menara Ramadan yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa dalam acara Menara Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang keteladanan Rasulullah. Kita tahu bahwa Rasulullah itu adalah mempunyai akhlakul karimah yang mulia. Ada ayat Al-Quran dalam surat Al-Qalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la'ala li khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Kita tahu bahwa Rasulullah itu memiliki akhlak mulia, keteladanan, perilaku yang wajib dan patut kita contoh. Rasulullah tidak pernah mencaci maki, menghina, tidak pernah emosi dan lain sebagainya. Berikut ada salah satu kisah tentang keteladanan Rasulullah. Pada suatu hari Rasulullah itu kalau pagi sering jalan-jalan di Madinah di pasar. Ketika itu ada seorang pengemis. Pengemis tadi sering berteriak. Jadi pengemis tadi seorang Yahudi, bukan orang Islam. Di Madinah itu banyak umat yang heterogen, ada orang Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya. Pengemis tadi berteriak dan menghina Rasulullah dan mengatakan kalau Rasulullah itu seorang pendusta, seorang yang tidak boleh dipercaya dan lain sebagainya. Dan saat itu Rasulullah mendengar, lalu Rasulullah itu menengok, ternyata yang menghina mengolok-olok tadi adalah seorang pengemis yang buta. Mohon maaf, tidak bisa melihat. Lalu Rasulullah menghampiri pengemis tadi. Ketika itu Rasulullah lalu memperhatikan bahwa pengemis tadi sepertinya memang kelaparan, belum makan Lalu Rasulullah membelikan kurma, lalu ketika itu menyuapi pengemis tadi. Kurma tadi dimakan oleh Rasulullah, lalu dikeluarkan, lalu disuapkan kepada pengemis buta tadi. Bertanyalah pengemis buta tadi, "Siapakah engkau, wahai fulan?" Lalu Rasulullah diam. "Apakah engkau pengikut dari Rasulullah? Apakah engkau pengikut Muhammad?" Rasulullah diam. Lalu pengemis tadi menceritakan dan berkata, "Jangan sekali-kali engkau mengikuti Muhammad. Jangan engkau percaya kepada Muhammad." Lalu Rasulullah tetap menyuapinya, menyuapi kurma tadi sampai habis disuapi oleh Rasulullah. Setelah itu Rasulullah pulang. Dan hari tersebut menjadi rutinitas Rasulullah untuk setiap pagi dia menyuapi pengemis buta yang setiap disuapi dia selalu menghina dan memaki-maki Nabi Muhammad. Padahal yang menyuapinya adalah Rasulullah sendiri. Disuapi, sambil disuapi dia dihina, Rasulullah itu dihina. Bayangkan kalau kita menyuapi orang lain padahal orang lain yang kita suapi itu menghina diri kita. Hari berganti, bulan, tahun, dan akhirnya Rasulullah pun wafat. Saat Rasulullah wafat, tidak ada lagi yang menyuapi pengemis buta tadi. Lalu Sayyidina Abu Bakar yang menggantikan Rasulullah menjadi khalifah bertanya kepada putrinya Aisyah yang juga sebagai istri dari Rasulullah, "Wahai Aisyah, apakah kebiasaan Nabi Muhammad yang selalu dilakukan setiap hari?"
Lalu Aisyah tadi berkata bahwa Nabi Muhammad tiap pagi itu berjalan-jalan di pasar untuk menyuapi seorang pengemis buta. Lalu dicarilah pengemis buta tadi oleh Abu Bakar. Ya, pengemis buta tadi sudah lalu disuapilah pengemis buta tadi oleh Abu Bakar, dan sudah diberitahu bahwa setiap harinya oleh Rasulullah diberikan kurma, disuapi kurma. Ketika disuapi, pada saat suapan pertama, pengemis tadi merasakan ada yang berbeda. Ya, tidak bisa melihat, tapi kan pengemis itu bisa merasakan, ya, kenapa tangan ini berbeda. Abu Bakar diam saja. Nah, itu pengemis tadi juga tetap menghina Rasulullah. Hai fulan, janganlah engkau ikuti Muhammad, karena Muhammad itu pendusta, pembohong. Seketika itu Abu Bakar menangis karena betapa mulia hati Rasulullah itu tetap menyuapi seseorang yang orang tersebut berbuat jahat dan menghinanya. Sambil menyuapi dia, Abu Bakar menangis. Setelah itu, setelah habis kurmanya itu, Abu Bakar lalu mengatakan pada pengemis tadi, jika yang menyuapimu selama ini adalah beliau Nabi Muhammad yang engkau hina setiap hari, yang engkau hina ketika dia menyuapimu sampai bertahun-tahun, sampai akhirnya dia wafat. Ketika itu juga pengemis tadi bersujud dan menangis sejadi-jadinya, karena yang telah ia hina ternyata adalah Nabi Muhammad sendiri. Dan betapa kecewanya pengemis tadi karena telah menghinanya setiap hari. Dan dari situ kita bisa mengambil hikmah betapa mulianya hati Rasulullah. Ya. Selain itu ada kisah lagi ketika Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya ketika berada di masjid. Ya, zaman dulu masjid masih berupa tanah lapang dengan kurma, pelepah kurma dan lain sebagainya. Yaitu sedang duduk-duduk, lalu beliau bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah hamba yang paling mulia di sisi Allah?" Lalu sahabat tadi saling bertatap-tatapan. Lalu berkata salah satunya, "Malaikat ya Rasulullah." Nabi Muhammad tersenyum. Memang benar, malaikat itu makhluk yang mulia. Mereka selalu taat dan patuh terhadap perintah Allah. Namun bukan itu yang aku maksud, wahai para sahabatku. Sahabat tadi juga masih bertatap-tatapan. Lalu siapa? Ada yang menjawab lagi, "Para nabi ya Rasulullah." Lalu Nabi Muhammad tersenyum kembali. "Ya, para nabi sebelumku memang sangatlah mulia. Mereka membawakan pesan dari Allah, mereka utusan Allah. Namun ada yang lebih mulia dari para nabi." Lalu mereka masih bingung lagi, sahabat-sahabat ini. Lalu mereka, ada sahabat yang lain lalu berkata, "Kami ya Rasulullah, sahabat yang menemanimu." Rasulullah pun tersenyum, ya kali ini sambil tertawa. Benar, akan tetapi walaupun kalian selalu menemaniku dalam perjuangan, dalam berdakwah dan lain sebagainya, tetapi ada yang lebih mulia dari kalian para sahabatku. Lalu sahabat tadi masih dalam bingung. Lalu Rasulullah itu menundukkan kepala. Ya, Rasulullah itu menundukkan kepala
sambil berlinang air mata. Sahabat pun kebingungan, mengapa Rasulullah sampai berlinang air mata. Lalu Rasulullah mengangkat kepalanya, menatap sahabatnya satu persatu, lalu berkata, tahukah kalian siapakah yang paling mulia di sisi Allah? Mereka adalah umatku yang lahir jauh setelah aku wafat, dan umatku yang selalu merindukanku, yang selalu bersolawat kepadaku, walaupun mereka tidak pernah bertemu denganku dan berhadapan denganku, berbeda dengan kalian yang sudah berhadapan denganku. Perlu kita ketahui bahwa Allah pun bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya, ada hadis yang berkata, barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad, maka Allah akan bersolawat kepadanya. Dari kisah tadi kita tahu bahwa kita harus meneladani sifat-sifat dari Rasulullah yang pemaaf, berakhlak mulia, ya, yang tidak pernah menghina orang lain, dan juga kita harus selalu merindukan Rasulullah dengan bersolawat, meneladani perilaku-perilakunya dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya pada sahabat Menara Ramadan. Mungkin ada hikmah yang bisa diambil dari kisah yang saya sampaikan tadi. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.